Video kali ini saya ingin membahas tentang panah syaitan atau panah syaitan ya. Jadi setan itu punya senjata berupa panah. Ya, cuma kita tidak bisa melihatnya. Kita hanya bisa melihatnya dengan ilmu ya. Dengan berilmu kita bisa lebih waspada dan hati-hati. Nah, panah setan ini itu masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam pembuluh darah kita juga ya, kalau kita tidak menjaga diri kita dengan zikir ya, dengan zikir dan doa. Manusia punya senjata ya, yaitu zikir dan doa ya. Tentu zikir dan doa yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya, bukan doa yang ada bid'ahnya atau caranya yang salah ya, itu setannya malah masuk ya. Baik, lalu apa saja panah setan itu? Nah, terkadang kita itu bisa saja kena gangguan kepribadian atau mental itu disebabkan perkataan dari orang lain ya. Misalnya ada orang-orang itu yang berkata atau menasehati itu terlalu ikut campur dalam urusan seseorang ya. Dan contoh yang paling sering saya temui atau saya dapati dari beberapa orang yang meminta metode ke saya untuk memperbaiki dirinya ya, itu ada orang yang terlalu fudul ya, fudul atau ingin tahu ya. Ini juga berbahaya ya. Misalnya berapa gajimu ya, menanyakan tentang gaji, kemudian menanyakan tentang status sosial, apakah menikah atau cerai, kalau belum menikah kapan menikah ya, soal nikah ya, kemudian soal kesuksesan ya, kesuksesan finansial ya, kemudian masalah walaupun sudah menikah tapi belum punya anak, kapan punya anak ya, masalah anak ya. Kemudian masalah apalagi kira-kira yang sering kita hadapi itu masalah hutang ya, berarti masalah transaksi ya, dan lain-lain. Cuma yang paling banyak anak muda itu ini sama ini ya, ini paling banyak dialami oleh anak muda ya. Dan perlu kita tahu bahwa sekarang ini masalah ekonomi dihadapi hampir oleh semua orang, sehingga orang ada yang telat dalam sukses finansial, telat dalam berkeluarga ya. Sebagian orang tidak mau tahu, dia hanya memberi saran atau omongan ya, tapi dia tidak tahu apakah ini berefek sama orang ini positif atau negatif. Karena orang ada yang anggap kita itu seperti ini ya, terlalu ikut campur. Jadi inilah yang menyebabkan orang ada yang terkena gangguan mental. Ayo kapan kamu nikah? Nendak nanti keburu tua, keburu ini. Ayo kapan punya anak? Keburu nanti tua, nanti ujung-ujungnya cerai ya. Gara-gara hal yang sepele. Seperti itu. Jadi kita harus sering menjaga omongan kita ya. Nasihat boleh, tapi kita harus ngasih bantuan juga secara finansial jika masalahnya adalah finansial. Baik, kemudian yang berikutnya adalah berteman dengan teman yang buruk ya. Sohbah su, yaitu teman buruk. Misalnya teman suka main judi, maka kita tidak usah berteman dengan orang seperti itu. Atau dia suka minum khamr, jangan duduk di situ, karena duduk dengan dia, duduk saja itu kita sudah kena panah ini ya.
Jadi cukup kita menyapa saja sudah, tidak perlu duduk, karena duduk itu justru akan menambah kita terkena penyakit dosa dari orang itu, walaupun kita tidak melakukannya. Jadi kita harus waspada dari panah setan. Begitu juga dengan orang yang sering menghina, sering menggunjing, ya. Itu kita hindari, ya. Kita tetap baik sama mereka, tetapi tidak terlalu dibawa ke hati kita. Kalau kita terlalu membawa ke hati kita, maka kita akan timbul rasa dendam, ingin membalas. Biarkan saja. Cukup kita bilang Allah yahdi, semoga dia diberi hidayah. Ya. Jadi seperti itu. Ini panah setan. Dan masih ada jenis-jenis yang lain.